Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, mungkin ada beberapa pesan khusus mengenai regulasi yang baru untuk musim depan gitu ya. Jadi kita refresh, kita di hari weekend ini atau di hari Sabtu pagi ini mencoba kasih sesuatu yang relax buat teman-teman Bobotoh biar teka pikiran teuing gitu ya. Tiba-tiba Wilujeng Sumping aja, mungkin nanti sore atau besok sore teman-teman gitu ya. Ditunggu saja kabar selanjutnya. Tapi yang jelas insya Allah teman-teman sebelum tanggal 7 besok hari Selasa atau 7 Juli hari Selasa besok gitu ya, minggu besok ini kita akan kedatangan beberapa pemain yang baru teman-teman, yang memang sudah harus dijadwalkan sesegera mungkin mengikuti jadwal latihan perdana Persib Bandung yang langsung dipimpin oleh pelatih utama yaitu Coach Igor Tolis teman-teman. Jadi yang kemarin masih menanyakan gitu ya beberapa pertanyaan yang masuk, yang mana apakah Coach Igor akan tergantikan oleh Osman Los katanya. Nah itu juga sebetulnya sudah kita kasih jawaban yang betul-betul sudah fix gitu ya teman-teman sebelumnya pada saat Wilujeng Sumping atau pengenalan Luka Menalo dan juga Sandy Walsh. Itu juga kita sudah tegaskan bahwa itu adalah berita tidak benar, dan Coach Igor akan tetap dengan Persib Bandung teman-teman, karena itu sudah ada perjanjian dengan Boyan Hodak juga gitu ya. Ketika Boyan Hodak masih harus ada di Persib Bandung, ya tentu saja Coach Igor Tolis ini yang akan menjadi suksesornya gitu ya. Jadi kemarin kita perlebar lagi masalah untuk Osman Los ya. Kalau misalkan kan kita bicarakan, kalau misalkan ada pembicaraan dengan Persib Bandung, ya apakah sesuatu yang mendesak atau memang sesuatu untuk menjadi asisten pelatihnya Igor gitu ya. Nggak mungkin jadi pelatih kepala Persib Bandung karena sudah ada Coach Igor Tolis. Nah atau teman-teman ini pun masih menjadi satu harapan yang memang menjadi tanda tanya kan. Coach Igor juga masih memerlukan satu asisten gitu ya. Nah siapakah yang akan dibawa Coach Igor untuk menangani atau membantu menangani Persib Bandung di musim depan? Menarik teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan regulasi musim depan gitu ya. Musim depan untuk BRI Liga 1 atau I-League sudah mengeluarkan beberapa regulasi yang baru. Yang pertama, untuk jumlah pemain asing yang bisa direkrut satu tim maksimal 11 pemain. Jadi sama dengan regulasi musim lalu gitu ya. Dan insya Allah teman-teman, Persib Bandung akan menggunakan full 11 kuota pemain asingnya gitu ya. Lalu yang kedua, untuk asisten pelatih, ini asisten pelatih I-League sudah mengeluarkan bahwa minimal setiap tim ini harus punya satu asisten pelatih lokal teman-teman. Jadi alhamdulillah kita punya Coach Yaya gitu ya. Dan kalau memang sudah siap, Coach Jupe juga sudah bisa menjadi asisten pelatih secara full gitu ya musim depan. Kita lihat nanti bagaimana keputusan dari manajemen gitu ya. Dan menurut kami kalau Igor Tolis ini ya sudah dapat rekomendasi dari Coach Boyan gitu ya, bahwa ya kalau mau diangkat angkat saja gitu ya jadi asisten pelatihnya. Baik. Lalu regulasi yang selanjutnya ini mentiadakan untuk regulasi U23. Jadi pemain U23 musim depan sudah tidak ada teman-teman, tidak ada regulasi harus menurunkan pemain U23. Nah gantinya apa? Gantinya jika satu tim memainkan pemain U23 dengan beberapa menit yang diberikan, katakanlah 45 menit dalam satu laga, itu akan mendapatkan kompensasi berupa nilai mungkin nilai rupiah gitu ya, dapat duit intinya mah gitu ya dari operator. Nah ini juga memang menjadikan persaingan di setiap klub itu menjadi tambah ketat teman-teman, terutama di Persib Bandung yang mana pemain
pemain-pemain mudanya harus betul-betul bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain atau mendapatkan starting 11 gitu ya di setiap laganya. Ya walaupun kita tahu beberapa pemain muda Persib Bandung atau yang memang masih punya kontrak sebetulnya dengan Persib ini memilih dipinjamkan atau ya bahkan langsung dilepas gitu ya oleh Persib karena menganggap mungkin ya persaingan musim depan ini akan sangat berat gitu ya untuk masuk starting 11 atau berjuang atau bersaing mendapatkan menit bermain. Nah ini juga ya kita nggak tahu ya sebetulnya bagaimana pemain-pemain muda ini satu persatu hengkang atau ada yang tidak jadi masuk ke Persib Bandung karena melihat mungkin waduh ini prospeknya di Persib agak sedikit berat gitu ya untuk mendapatkan menit bermain untuk pemain-pemain muda. Tapi ya sekali lagi ya jangan pesimis dulu lah, jadi harus optimis gitu ya. Mudah-mudahan ya ini juga tidak banyak yang ikut hengkang juga atau tidak banyak yang dilepas juga untuk pemain-pemain muda Persib Bandung. Minimal ya kalau mau yang masih punya kontrak mah dipinjamkan gitu ya teman-teman. Ya sekali lagi ya kita doakanlah yang terbaik untuk para pemain muda Persib Bandung di musim depan agar lebih Spartan lagi mulai dari latihan, mudah-mudahan dimainkan di laga resminya gitu ya teman-teman. Baik, itu beberapa regulasi yang memang harus kita ketahui musim depan, dan ini hal yang menarik teman-teman, yang mana dari postingan kemarin gitu ya ada sesuatu yang unik gitu ya. Sebelumnya pemain ini hanya mendapatkan porsi mungkin 50% saja persentase gabung ke Persib Bandung, tapi ya setelah kemarin diumumkan oleh klubnya, nah ini meningkat sampai berapa teman-teman, luar biasa gitu ya peningkatannya, kira-kira ya ini sampai dengan 80% teman-teman. Wah ini luar biasa, satu pemain asal JDT. Jadi pemain JDT ini statusnya dipinjamkan teman-teman, dan kemarin baru diumumkan oleh klubnya, oleh JDT, yaitu Ajdin Mujagic teman-teman gitu ya. Punten, Ajdin Mugajic ini Mujagic, aduh rada susah nih pemain-pemain dari Balkan mah gitu ya. Ini kemungkinan ya bisa bergabung dengan Persib Bandung karena sudah dilepas secara loan out gitu ya, secara pinjaman. Ini katanya ada 2 klub yang bersaing mendapatkan tanda tangan Ajdin ini. Yang pertama klub Malaysia juga, yaitu Kuching City FC, dan yang kedua Persib Bandung teman-teman. Nah ini yang mana kan kemarin makanya persentase 50-50 atau 50-50 ini karena ya kita harus bersaing dengan Kuching FC. Tapi kalau mau mendapatkan tantangan yang lebih besar lagi, Ajdin ya bisa bergabung dengan Persib Bandung sebagai pemain pinjaman dari JDT. Tapi teman-teman, persentasenya saat ini 80%. Ini di ambang yang lumayan besar gitu ya untuk Persib Bandung mendapatkan tanda tangannya. Tinggal tugasnya Stanley Bernard ini atau Stanley Bernard gitu ya, yang memang bisa meyakinkan Ajdin, bisa meyakinkan ya pemain-pemain dari negeri jiran gitu ya untuk ya ke Liga Indonesia teman-teman. Karena ya Stanley kita punya harapan besar gitu ya, dia juga setidaknya mengerti sepak bola Malaysia. Kita juga pernah dibantu mendapatkan beberapa pemain, yang terakhir Lucho gitu ya. Nah ini juga ya mudah-mudahan lah dengan lobby-lobbynya gitu ya, apalagi Persib dan JDT ini mempunyai satu ikatan yang dekat gitu ya teman-teman. Jadi bukan tidak mungkin Ajdin Mujagic ini ke Persib Bandung. Dengan persentase saat ini 80%, Ajdin ini berposisi sebagai striker teman-teman. Nah, apakah dia yang akan menggantikan Sergio Castel gitu ya, atau akan ada striker Persib yang memang dilepas nantinya, karena kan masih akan ada Hatunuhun katanya, tapi ya kita lihat nggak tahu siapa gitu ya. Dan ya kita tunggu saja apakah Ajdin ini memang benar akan ke Persib Bandung dengan persentase saat ini 80% atau memilih klub lain selain Persib Bandung gitu ya teman-teman. Karena kita pun jujur masih memerlukan seorang juru gedor atau seorang striker murni gitu ya, karena ya
keuntungannya gini teman-teman, kita kasih satu persepsi baru bahwa Asdin ini pemain asal Bosnia teman-teman, pemain asal Bosnia yang mana di Persib saat ini baru mendatangkan pemain asal Bosnia juga, yaitu Luka Menalo, yang mana dari negeri Balkan ya, bisa jadi kan nyambung gitu ya. Asdin dan Luka ini ya dua pemain yang sama-sama pernah membela timnas Bosnia teman-teman. Kalau bedanya, kalau Luka Menalo ini pernah membela timnas kelompok usia, lalu juga timnas seniornya pernah. Namun kalau untuk Asdin Mujagic ini ya hanya sebatas membela timnas kelompok usia 19 saja gitu ya, U19-nya. Nah, jadi ya sama-sama pemain Bosnia, saya pikir mungkin pelatihnya juga dari negeri Balkan, mengerti gitu ya untuk kultur sepak bolanya, lalu juga untuk kepribadiannya. Saya pikir ya kemungkinan besar makanya untuk persentasenya sangat tinggi, 80% bergabung dengan Persib Bandung dengan status pemain pinjaman dari JDT. JDT sendiri sangat baik hati lah meminjamkan pemainnya. Beberapa kan pemainnya yang musim kemarin dipinjamkan gitu ya ke klub Liga 1 juga ada gitu ya. Jadi ya saya pikir sangat terbuka peluang Persib Bandung mendapatkan tanda tangan Asdin Mujagic ini teman-teman. Itu sedikit informasinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi yang jelas ya sama lah halnya beberapa pertanyaannya mengenai ban FIFA gitu, yang berkali-kali kita sudah jelaskan bahwa tidak terpengaruh untuk Persib Bandung melakukan transfer pemain, melakukan penjualan pemain, melakukan pokoknya aktivitas transfer ini tidak terpengaruh sama sekali. Namun ketika katakanlah gini, ketika liga nanti dimulai lalu ban FIFA ini masih ada nyangkut, ya pemain-pemain baru ini ya belum bisa bermain untuk Persib Bandung gitu ya, walaupun statusnya sudah pemain Persib Bandung karena sudah menjadi bagian, sudah dibeli, intinya mah sudah kontrak di Persib tapi belum bisa dimainkan. Jadi hanya masalah itu saja teman-teman, jadi tidak ada pencekalan dokumen gitu ya, lalu juga izin kitasnya segala macam itu nggak terpengaruh teman-teman gitu ya. Jadi tetap dokumen ini bisa dimiliki pemain, jadi nanti ketika latihan sudah bisa gitu ya, ketika ada uji coba training camp itu nggak masalah, bisa ikut dengan skuad Persib Bandung. Yang tidak bisa, belum bisa main saja ketika misalkan gitu ya, untuk ban FIFA ini tidak segera dicabut sampai dengan liga dimulai. Nah, itu saja masalahnya mah intinya gitu ya teman-teman. Jadi ditunggu saja, kita serahkan kepada manajemen Persib Bandung. Baik teman-teman, itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Jangan lupa mungkin ada Wilujeng Sumping nanti sore atau besok sore gitu ya. Jadi ditunggu informasi selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.